Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita mengawali pembelajaran bahasa Indonesia pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kemarin Ibu sudah membahas mengenai materi apa itu pengertian cerpen. Yang kedua, ada ciri-ciri cerpen. Siapa yang belum paham mengenai materi tersebut? Saya rasa kalian sudah menguasai materi-materi yang Ibu berikan kemarin. Sekarang Ibu akan membahas mengenai materi struktur cerita cerpen. Ada yang tahu apa itu struktur cerpen? Ya, struktur cerpen adalah berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi dalam cerita cerpen, atau struktur yang membentuk kisah yang dibawakan oleh cerita cerpen. Struktur cerpen ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah gambaran awal cerita cerpen. Yang kedua ada orientasi. Orientasi ini digambarkan seperti oleh suasana, tempat, dan waktu dalam cerita cerpen. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi di sini adalah urutan kejadian cerpen atau alur cerita cerpen. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi di sini adalah konflik yang terjadi di dalam cerita cerpen. Yang kelima di sini adalah resolusi. Resolusi ini adalah tahapan pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh cerpen. Yang terakhir yaitu ada koda. Koda di sini adalah mengandung nilai dalam cerita cerpen atau isi kesimpulan tentang hal yang dialami oleh tokoh cerita cerpen. Selanjutnya yaitu struktur kebahasaan cerpen. Ciri-ciri dari kebahasaan ada 4. Yang pertama, sudut pandang pencerita biasanya menggunakan orang pertama dan orang ketiga. Yang kedua, kalimat langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, ada kata emotif dan ekspresif. Dari sinonim atau persamaan kata. Yang keempat, ada majas atau gaya bahasa. Kalimat langsung yaitu kalimat yang menirukan ujaran orang lain, biasanya ditulis dengan tanda petik 2. Dapat berupa berita, tanya, ataupun kalimat perintah. Contohnya, kapan ayah pulang, Bu? Tanya Hadi kepada ibunya. Selanjutnya yaitu kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Selanjutnya yaitu latihan kata ekspresif. Contohnya ada untuk menyatakan diam yang lebih ekspresif adalah ia diam tidak bergerak dan wajahnya keras dan beku seperti dinding batu. Yang selanjutnya ada majas. Majas ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan ada 4. Yang pertama ada personifikasi, ada metafora, ada alegori, ada antetesis. Yang kedua, gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada hiperbola, ada litoses, ada ironi, ada paradok, ada klimaks, dan antiklimaks. Yang ketiga ada gaya bahasa pertautan. Gaya bahasa pertautan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada metominia, yang kedua sinekdok, yang ketiga ada tautologi, yang keempat ada eufemisme, yang kelima ada elipsis. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa perulangan. Gaya bahasa perulangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada majas asonasi, yang kedua ada majas aliterasi, dan yang terakhir ada majas anafora. Baik, Ibu kira cukup ya materi yang sudah Ibu jelaskan mengenai struktur dan kebahasaan cerita cerpen. Baik, Ibu akan memberi tugas kepada kalian.
yaitu mencari struktur cerita cerpen di dalam cerpen Tikus dan Manusia. Dan ketua kelas bertugas untuk membagi 5 kelompok dalam kelas. Saya kira cukup ya anak-anak pembelajaran pada siang hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.